Apa yang akan kamu lakukan kalau punya mimpi, tapi untuk membuatnya nyata, kamu harus mengeluarkan banyak uang? Apa reaksi kamu kalau ternyata ada orang yang dapat mewujudkan mimpi tanpa perlu keluar sepeser pun? Itulah yang terjadi pada Nawir, porter sekaligus sahabat yang saya kenal di Guci, kaki Gunung Slamet. Nawir telah 4 kali menemani saya mendaki Slamet. Suatu malam, dia telepon saya. "Bang, anak-anak komunitas di sini mau ke Semeru. Bayarnya 1,7 juta. Menurut abang, pantas gak biaya segitu?" Bagi sebagian orang, uang 1,7 juta mungkin kecil. Namun tidak bagi Nawir. Berpikir sejenak, saya jawab, "Kamu gak usah ikut, nanti kita bareng. Kamu hanya tanggung badan, sisanya semua urusan saya." Nawir balik nanya, "Serius bang?" "Sangat serius," saya jawab. Dari balik telepon saya bisa merasakan semangatnya. Dia pernah cerita kalau ke Semeru adalah mimpinya. Saya ambil cuti sehari dan menyetir sendiri ke Guci jemput Nawir, lalu bareng ke Semeru. Membelah Pulau Jawa. Berbagi kejadian unik, lucu, dan menegangkan. Menginap di losmen murah dekat Masjid Agung Demak, ditilang karena melanggar marka jalan, hingga tersesat di jembatan kayu yang hanya bisa buat motor di Purwodadi gara-gara Google Maps. Kami tiba di Ranupane tengah malam, tak dapat penginapan. Awalnya mau menginap di masjid, akhirnya nenda di Ranu Regulo. Kelelahan, kami langsung tidur. Pemandangan di Ranu Regulo yang sangat indah menyambut kami paginya. Usai registrasi dan briefing yang lebih banyak cerita tentang hal mistis, pendakian dimulai. Kebun warga, pohon pinus, hingga jalur naik turun mengantar kami hingga ke Ranu Kumbolo. Air danau tertimpa matahari sore yang sangat indah saat kami tiba di sana. Kami menginap semalam. Bercengkrama dengan pendaki lain, Nawir terlihat sangat bersemangat. Mimpinya akan segera jadi nyata. Sanggupkah ia melewati tantangan menuju Mahameru dengan jalur yang terkenal ganas? Besoknya, pendakian lanjut melewati tanjakan cinta tanpa drama, Oro-Oro Ombo, hingga Kalimati. Puncak Semeru seolah menyambut kami dengan menampakkan jalur berpasirnya yang perkasa. Dia seolah berkata, "Yakin bisa lewati ini?" Saya tersenyum dalam hati, diliputi rasa was-was. Meski jalur menanjak dan berpasir sudah beberapa kali saya daki. Mulai dari Gunung Guntur, Merapi, Rinjani, hingga Kerinci. Tapi seolah ada sesuatu yang sulit dijelaskan saat menatap punggung Semeru yang menyimpan daya magis luar biasa. Sekali lagi saya perhatikan Nawir yang berjalan di depan saya. Melihat puncak Semeru dari dekat, semangatnya makin membara. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Mimpi tersisa selangkah lagi. Selangkah yang akan terasa sangat panjang karena bertabur pasir lepas yang bisa saja menyulitkan. Kami lalu nenda di Kalimati. Dini hari, jam 00.45, kami bergerak meninggalkan tenda. Jalur yang hanya diterangi cahaya headlamp seolah menuntun kami ke arah yang tak berujung. Sesekali terdengar teriakan yang mengingatkan agar pendaki berhati-hati. Tepatnya saat mulai mendekati Arcopodo. Di sana, jalur terbagi dua, lama dan baru. Jalur lama sangat berbahaya. Pasir dan batu, juga rawan longsor. Beberapa pendaki melewati jalur itu. Teriakan menggema di subuh yang sangat dingin agar pendaki yang salah jalur itu berbalik arah. Momen seperti inilah yang kerap menimbulkan hal yang tak diinginkan siapapun. Tersesat, bahkan tak jarang kehilangan nyawa. Saya dan Nawir terus berjalan menanjak, saling menarik, juga saling menyemangati.
Meskipun trek berpasir seolah menjadi ujian bikin emosi jiwa. Selangkah naik, 2 langkah turun. Pasir yang terselip dalam sepatu meskipun sudah pakai gaiter semakin menguji adrenalin dan kesabaran. Usai bergelut dengan pasir, akhirnya kami menjejakkan kaki di ketinggian 3.676 mdpl. Mahameru, atap tanah Jawa. Nawir sangat emosional. Dia memeluk saya sambil menangis. Kalimat "Terima kasih Bang" terucap dari bibirnya. Saya hanya mengangguk sambil memeluknya. Mata berkaca-kaca, ikut menangis. Bukan karena sedih. Perasaan seolah bercampur aduk dalam dada. Gembira, senang, sekaligus haru. Bukan karena berhasil mencapai puncak Mahameru, tapi bahagia melihat sahabat saya menggapai mimpinya. Nawir berterima kasih sekali lagi. Kali ini saya juga berterima kasih padanya. Apa yang dia capai hari ini adalah pelajaran berharga dan tak ternilai bagi saya. Bahwa pendakian tak selalu harus tentang puncak. Pendakian bukan hanya sekedar datang, muncak, berfoto, dan pulang. Tapi pendakian terasa sangat istimewa saat mencapai puncak kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda. Kebahagiaan saat melihat orang lain bahagia. Mungkin kalian bertanya, apa yang menggerakkan hati saya untuk mengajak Nawir ke Semeru tanpa biaya? Bukan karena kaya atau hebat, tapi saya selalu teringat kebaikan yang pernah dia berikan. Saat pendakian pertama ke Slamet, dia membawakan carrier saya yang tingginya melebihi kepalanya. Namun, tak sekalipun dia mengeluh, tetap tersenyum tanpa protes. Saya yakin dia sangat lelah. Saya juga teringat kebaikan keluarganya saat menginap di rumah mereka. Kebaikan warga desa yang begitu alami. Kebaikan yang tulus, tanpa sorotan kamera, tanpa postingan sosial media. Itulah inti cerita pendakian kali ini. Mimpi jadi kenyataan, begitu juga dengan kebahagiaan, terkadang datang dengan caranya sendiri. Tak terduga, sekejap, namun meninggalkan kenangan yang membekas dan tak terlupakan. Terima kasih telah datang ke Rumah Himalaya, rumah berita, rumah cerita.